Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mas Satrio akan mencoba menjawab tentang strategi pembelajaran ekonomi jawaban ujian tengah semester. Halo, 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 halo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Martin Satrio akan mencoba menjawab tentang ujian tengah semester strategi pembelajaran ekonomi. Baiklah, untuk soal pertama, yaitu jelaskan konsep tentang yang pertama adalah strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Yang kedua adalah konsep dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan dalam sebuah pembelajaran adalah suatu titik atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan mengenai terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada murid. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ialah sebuah cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Selanjutnya adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya secara individual. Yang terakhir adalah model pembelajaran. Adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Soal yang kedua adalah mengenai pendekatan scientific learning. Pendekatan scientific learning merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep melalui mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Untuk materi yang sesuai dengan pendekatan ini dalam konsentrasi saya adalah materi tentang konsep dasar akuntansi. Di mana dalam konsep dasar akuntansi ini, seorang siswa akan mengamati secara nyata bagaimana proses transaksi akuntansi di dunia nyata, baik itu di perusahaan, bank, maupun lembaga-lembaga lain. Dalam pengamatan tersebut, siswa harus dapat merumuskan sebuah masalah dan mengajukan hipotesis. Dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu adalah mengumpulkan data bagaimana proses akuntansi yang terjadi dalam lembaga tersebut. Setelah mengumpulkan data, siswa diminta untuk menganalisis kegiatan tersebut dan menyimpulkan dalam lembaga tersebut kegiatan apa saja yang terdapat dalam kegiatan akuntansi apa saja yang terdapat dalam lembaga tersebut dan mengkomunikasikannya dengan guru. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan konseptual.
Pendekatan konseptual adalah konsep belajar yang membantu seorang guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Contohnya seperti proses materi tentang kelangkaan. Dalam materi kelangkaan, seorang guru akan mencontohkan bagaimana konsep dasar dari kelangkaan tersebut dan contoh dalam dunia nyata seperti bagaimana langkahnya bahan bakar minyak sehari-hari. Dan yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Adalah pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Seperti pada materi ekonomi pembangunan. Siswa diminta untuk memberikan ide-ide bagaimana cara-cara ekonomi dalam membangun suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Apakah itu pembangunan dari infrastruktur dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah pendekatan deduktif, yang mana pendekatan ini adalah pendekatan yang memakai logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan suatu premis yang diberikan. Contohnya adalah seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa, bagaimana proses transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan dalam kurun waktu 1 periode melalui mengamati sebuah jurnal, dan apakah dalam neraca saldo sebuah perusahaan tersebut menggambarkan laba atau rugi. Apabila laba, apakah alasannya? Dan rugi, apa penyebabnya? Selanjutnya adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya seperti seorang guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi tentang kelangkaan dan terkhusus pada kelangkaan bahan pokok sehari-hari. Selanjutnya adalah soal yang keempat. Pada masa pandemik, seperti apa metode pembelajaran yang dapat digunakan dan alasannya? Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam masa pandemik ini adalah metode pembelajaran based learning, di mana dalam pembelajaran based learning ini seorang guru dan siswa dituntut untuk kreatif, inovatif, dan peka terhadap lingkungan. Soal yang kelima adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memiliki kelebihan diantaranya yang pertama, guru dapat memiliki daya pola pikir yang kreatif, seperti membuat sebuah materi dan menyajikannya dalam bentuk video, PDF, maupun PPT yang menarik. Yang kedua adalah siswa akan lebih semangat apabila cara penyampaian guru itu menarik.
di mana dalam pembelajaran learning ini dan pembelajaran daring, guru diminta untuk aktif, kreatif. Dan selanjutnya kelebihannya adalah guru dan siswa yang sebelumnya buta akan pengetahuan dan teknologi menjadi lebih maju. Untuk kekurangan tersendiri adalah yang pertama, siswa menggunakan media teknologi internet bukannya untuk pembelajaran, tetapi untuk hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua adalah tingkat kemalasan seorang siswa akan meningkat apabila pembelajaran daring. Alasannya kenapa? Yaitu kebanyakan guru menggunakan media Zoom untuk melakukan pembelajaran sehari-hari, di mana siswa akan berulang-ulang melakukan aktivitas tersebut secara setiap hari, yang mana itu bisa membuatnya bosan, yang mana hanya disajikan sebuah materi melalui media Zoom, dan semua materi yang ditangkap dalam satu hari tersebut tidaklah terserap secara sempurna. Dan kelemahan yang lain adalah biaya yang diperlukan oleh seorang siswa untuk menggunakan media pembelajaran daring dalam satu semester itu sangatlah besar.